penahanan telah jalan terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena tidak ada alasan yang sah mendukung untuk melakukan terdakwa pada tahanan, maka terdakwa tetap ditahan. Menimbang mengenai barang bukti, maka akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Meringankan lagi. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa adalah aparat penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Sama? Ya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Ali Muhtarom ditahan, menimbang bahwa menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdakwa telah mencoreng nama baik nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa dalam penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bukan karena kebutuhan, korupsi baik, tapi karena masalah, korupsi baik. Pada yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian yang diterimanya. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa tidak pidana, maka haruslah ditugahi untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan pun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Mengingat pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun tentang penanganan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang hukum acara pidana, serta peraturan undang lain yang bersangkutan. Ayo silakan berdiri. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Dianto tersebut di atas tidak terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan alternatif ke satu pemilihan penuntut umum. Mengadili satu, menyatakan terdakwa atau mencari Harudin tersebut di atas dan terbukti salah sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu pemilihan penuntut umum. Mengadili menyatakan terdakwa Ali Muhtarom tersebut
Suryata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Julianto dari dakwaan alternatif. Kami ulangi, membebaskan terdakwa Julianto dari dakwaan alternatif ke 1 primer tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Agam Sarif Maharudin dari dakwaan alternatif ke 1 primer tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Ali Munarul dari dakwaan alternatif ke 1 primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Julianto tersebut di atas telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak benar menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Agam Sarif Maharudin telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Ali Munarul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 9 miliar 211 juta 864 ribu rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang ditutupi untuk bayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Agam untuk membayar uang pengganti sejumlah 6 miliar 403 juta 380 ribu rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 6 miliar 403 juta 380 ribu jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 6. Menetapkan, itu ketiganya ya, menetapkan masa penahanan telah jalani terdakwa, masing-masing terdakwa dikurang pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan masa terdakwa tetap dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 55 dipergunakan dalam perkara Agam Sarif Maharudin. Nomor 56 1A dirampas untuk negara dibentukkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 561B sampai dengan nomor 123 dipergunakan dalam perkara Agam Sarif Maharudin. Nomor 124 sampai dengan nomor 128 dirampas untuk negara dibentukkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 129 sampai dengan nomor 260 digunakan dalam perkara Agam Sarif Maharudin. Nomor 261 sampai dengan nomor 262 digunakan dalam perkara Muhammad Arif Nuryanto. Nomor 263 sampai dengan nomor 301 digunakan dalam perkara Agam Sarif Maharudin. Nomor 302 digunakan dalam perkara Muhammad Arif Nuryanto. Nomor 303 sampai dengan nomor 451 digunakan dalam perkara Agam Sarif Maharudin.
nomor 452 sampai dengan nomor 454 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 455 sampai dengan nomor 456 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 457 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 458 sampai dengan nomor 974 digunakan dalam perkara anggap dari baru ini. Uang tunai sebesar 2 miliar rupiah yang terdiri dari 20.000 lembar pecahan 100 rupiah dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. 1 buah koper warna merah, 1 buah koper warna merah, 1 buah tas polo print warna merah, 1 buah tas hijau disita dan yang dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar 5.500.000 rupiah yang dititipkan pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor virtual account 8100850050 atas nama RPL 19 KL Jakpus pada Bank BSI dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 2 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 3 sampai dengan 12 dalam negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 13 sampai dengan nomor 14 dipergunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 15 sampai dengan 17 dalam negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 16 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 15 sampai dengan nomor 35 dipergunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 36 sampai dengan nomor 29 diberikan kepada jaksa untuk digunakan dalam perkara lain. Nomor 40 sampai dengan nomor 52 digunakan perkara yang tertaruh, nomor 53 sampai nomor 25 digunakan perkara yang tertaruh, nomor 51, nomor 56 1A digunakan dalam perkara Dianto, nomor 56 1B sampai dengan nomor 123 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 124 sampai dengan nomor 124 digunakan dalam perkara Dianto, nomor 129 sampai dengan nomor 130 juga dapat untuk negara diputuskan sebagai pembayaran pengganti, nomor 130 sampai dengan 130 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 131 sampai 132 dapat negara diputuskan sebagai pembayaran pengganti, nomor 133 sampai 260 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 261 sampai dengan nomor 262 digunakan dalam perkara Muhammad Arif Purianta, nomor 263 sampai dengan nomor 301 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 302 digunakan perkara Muhammad Arif Purianta, nomor 303 sampai dengan nomor 307 digunakan dalam perkara yang tertaruh, nomor 308 sampai dengan 328 digunakan perkara Arif Mutarom, nomor 309. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.